Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan dari anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menilai adanya kelalaian KPUD Kabupaten Sabua Raijua, Nusa Tenggara Timur terkait kasus bupati terpilih yang berkewarganegaraan asing. Aziz Syamsuddin menyayangkan adanya kesalahan KPUD Kabupaten Sabu Raijua NTT dalam melakukan proses verifikasi administrasi calon kepala daerah. KPUD seharusnya lebih teliti dalam melakukan proses seleksi pilkada, sehingga tidak terjadi kasus kepala daerah terpilih yang berkewarganegaraan asing. Ya, ini kan syarat formal yang harus dilalui oleh semua calon tanpa terkecuali, dan itu tertuang di dalam konstitusi kita, harus warga negara Indonesia. Dan itu berlaku di seluruh negara, tidak ada orang warga negara asing bisa menjadi chief of region gitu loh. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menekankan secara konstitusi Indonesia tidak mengenal dualisme kewarganegaraan, sehingga kepemilikan dua kewarganegaraan bisa disebut sebagai penyimpangan. Di Indonesia tidak memiliki double kewarganegaraan. Itu merupakan suatu penyimpangan dari dugaan tindak pidana. Kemudian apakah nanti bila dia memilih paspor Indonesia, dia bisa dilanjutkan, kita tunggu putusan dari instansi daripada alam ini Bawaslu dan DKPP. Bupati terpilih di Kabupaten Sabu Raijua NTT atas nama Orin Riwu Kore yang berpasangan dengan Tobias Uli di Pilkada Serentak 2020 disebut berstatus warga negara Amerika Serikat. Keduanya meraih 48,3% dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait kematian tahanan di Polresta Kalimantan Timur, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas dan meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri untuk menindak oknum kepolisian yang diduga melakukan penganiayaan. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Masud mengatakan, tewasnya tahanan ini jangan sampai mencederai citra kepolisian. Seharusnya, kepolisian dapat bekerja secara profesional sesuai dengan visi misi yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Kepolisian Mabes Polri perlu merespon secara cepat dan mengusut secara transparansi peristiwa tersebut. Pertama, Mabes Polri, saya tidak lagi bicaranya tentang Polda, tetapi Mabes Polri harus segera ini merespon. Responnya ini benar-benar secepatnya. Yang kedua, yang paling utama adalah memberikan sanksi. Menurut saya, itu tidak hanya kepada anggota yang melaksanakan kegiatan ini, tetapi yang paling utama adalah pimpinan. Dalam hal ini adalah Kapolrestanya. Maka Kapolresta ini yang perlu bertanggung jawab. Jadi anak buah ini yang bertanggung jawab kelakuan daripada anak buah ini adalah pimpinan. Jadi maka dari itu Pak Kapolri harus segera mengambil sikap. Ini penting sekali untuk menjaga. Lebih lanjut, Rudi Masud menilai, aparat kepolisian seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip HAM kepada masyarakat, bukan melakukan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. Makanya yang saya sampaikan bahwa yang harus bertanggung jawab di sini, makanya saya minta untuk Propam Mabes Polri untuk segera mengusut tuntas kasus ini, karena ini adalah murni penganiayaan. Karena ini sangat-sangat pelanggaran, ini pelanggaran berat. Jangan sampai kasus-kasus ini masyarakat semakin tidak percaya, mesti tidak percaya terhadap institusi daripada. Mario Hasiholan dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendorong kelancaran proses uji klinis vaksin merah putih sehingga upaya swasembada vaksin COVID-19 dan target herd immunity dapat tercapai. Ditemui saat menghadiri rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa Atnyana mendorong kemandirian vaksin nasional, khususnya untuk menangani COVID-19. Ia menjelaskan, perizinan vaksin merah putih masih terkendala pada tahapan uji klinis. Untuk itu, Iketut Karyasa mendorong seluruh stakeholder terkait untuk bersinergi, sehingga proses uji klinis dapat berjalan dengan lancar dan target herd immunity dapat tercapai. Target 15 bulan itu herd immunity dengan 70% itu bisa dipenuhi. Malahan Presiden minta kan 12 bulan. Nah, ini yang kita kejar. Karena bagaimanapun dalam suasana COVID ini, semestinya inilah kesempatan kita sebagai negara mandiri. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya Darul Siska mendorong vaksin merah putih dapat segera diproduksi
dan meminta Kementerian Kesehatan memberikan dukungan anggaran pada vaksin merah putih agar proses perizinan dapat berjalan dengan cepat. Tetapi kan secepat-cepatnya kan tetap aja harus melalui tahapan-tahapan pembuatan vaksin yang sehat, aman, dan berkualitas. Secepat-cepatnya baru bisa memang tahun 2022. Jadi tidak boleh tidak dengan terpaksa untuk tahun 2021 ini kita menggunakan seluruhnya vaksin. Dalam rapat kerja, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah memperhatikan insentif bagi tenaga kesehatan. Helmi dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Azra Bogor untuk melihat dari dekat rumah sakit provider yang menyediakan layanan jaminan kesehatan utama atau Jamkes-Tama. Ditemui usai pertemuan dengan manajemen RS Azra Bogor, Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanti mengatakan pihaknya ingin mengetahui sejauh mana kesiapan Rumah Sakit RS Azra sebagai salah satu rumah sakit rujukan dari Jamkes-Tama dalam memberikan layanan terbaik bagi anggota Dewan sebagai pejabat negara. Kunjungan ini tentunya memastikan bahwa rumah sakit rujukan yang diberikan oleh Jasindo ini mempunyai fasilitas yang memadai, ya kan, dan cukup untuk hal-hal yang berkaitan dengan medis. Karena kesehatan bagi anggota dan keluarganya itu menjadi tanggung jawab kita di BURT. Itu usai melakukan pertemuan dengan pihak direksi dan jajaran RS Azra Bogor, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menyatakan RS Azra sangat recommended untuk dijadikan rujukan bagi anggota DPR RI yang memang sedang membutuhkan penanganan kesehatan. BURT melakukan kunjungan di Rumah Sakit Azra di Bogor, di mana rumah sakit ini adalah salah satu rumah sakit provider dari Jasindo, Jamkes-Tama yang menangani seluruh pejabat negara, baik DPR RI, keluarganya, serta seluruh pejabat negara yang ada di Indonesia. Tadi kesiapannya saya lihat sudah mencukupi. RS Azra Bogor sudah banyak menerima pasien dari kalangan pejabat, sehingga tidak salah jika pihak PT Jasindo menjadikan RS Azra Bogor sebagai rujukan. Dari Kabupaten Bogor, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari BKSAP DPR RI menjembatani perguruan tinggi antar negara. Setelah jeda berikut ini. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menggelar diskusi bersama Sivitas Akademika Universitas Garut dan Institut Pendidikan Indonesia beserta perwakilan mahasiswa dengan tema diplomasi parlemen di Indonesia. Dalam kunjungan kerja kali ini, rombongan dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon yang siap menerima aspirasi dan pandangan publik mengenai pelaksanaan diplomasi parlemen serta memperluas informasi mengenai peran BKSAP DPR RI. Tidak hanya itu, BKSAP juga berkomitmen akan bersinergi dengan Komisi 10 untuk mengetahui perkembangan informasi diplomasi lebih lanjut. Secara umum, tugas-tugas itu ya termasuk bagaimana potensi Garut ke depan dan juga mungkin kerjasama. Tadi ada beberapa perguruan tinggi yang mungkin bisa kita fasilitasi atau kita jembatani dengan perguruan-perguruan lain di luar negeri atau termasuk dengan teman-teman yang ada di DPR yang kebetulan ada dari Komisi 10, Komisi 7, Komisi 1 gitu ya. Hal senada diungkapkan anggota BKSAP DPR RI lainnya Mulan Sari. Ia berharap dengan adanya kunjungan tersebut dapat menampung aspirasi serta meningkatkan potensi kerjasama diplomasi tidak hanya di Indonesia, tetapi di perguruan tinggi antar negara. Dan tentunya insya Allah BKSAP bisa jadi jembatan atau menjembatani niat kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia, baik di Indonesia dan luar negeri. Hanya saya sebagai anggota BKSAP DPR RI dengan ada kunjungan ini bisa menampung aspirasi dan bisa menyelesaikan permasalahan. Dari Garut, Jawa Barat, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi kinerja penanganan pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan melalui inovasi program Duta Wisata COVID-19 serta ketersediaan tempat isolasi dan pemulihan COVID-19.
Dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Selatan, anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, melalui program Duta Wisata COVID-19, masyarakat diberikan edukasi dan sosialisasi tentang virus corona dan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, kerjasama Pemprov dengan manajemen hotel dalam menyediakan tempat isolasi merupakan langkah yang tepat. Sangat efektif, karena rumah sakit kita ini kan sudah sangat over kapasitas, sehingga diperlukan opsi-opsi lain itu kan. Nah, antara lain itu dengan membuat kebijakan wisata COVID itu di beberapa hotel di Makassar itu. Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita mendesak Pemprov Sulawesi Selatan membuat kebijakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan. Hal ini juga untuk mengatasi masalah overkapasitas rumah sakit karena kasus COVID-19. Banyak masyarakat yang belum menerima untuk menggunakan masker. Nah, ini kan persoalan. Nah, apa yang pemerintah harus lakukan ke depan? Ada seperti aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, tidak bisa juga menunggu dari pusat, bahwa karena mereka paling tahu masyarakatnya. Komisi 9 DPR RI juga meminta Pemprov Sulawesi Selatan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan vaksinasi di Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus meningkatkan partisipasi dalam mendorong kebijakan yang adil atas ketersediaan dan akses vaksin COVID-19 bagi seluruh negara. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Farhan mengapresiasi kinerja Menlu Retno Marsudi yang terpilih sebagai Ketua Inisiatif Vaksin Global WHO COVAX EMC Engagement Group. Akses dan distribusi vaksin COVID-19 menjadi salah satu hal utama dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk memastikan distribusi yang adil untuk pengadaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Nah, menyangkut masalah ini kan memang sempat disebutkan bahwa kita mesti fokus kepada kelompok rentan atau vulnerable group. Anggota Komisi 1 DPR RI Farhan menambahkan, Kemlu RI selayaknya bersuara aktif memperjuangkan produksi dan akses vaksin COVID-19 yang adil dan proporsional oleh semua negara di dunia. Indonesia harus mengawal dan memastikan vaksin COVID-19 tidak dimonopoli negara-negara maju. Menlu RI Retno Marsudi bersama Menteri Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia terpilih menjabat sebagai ketua bersama COVAX EMC Engagement Group di Jenewa, Swiss pada Januari lalu. Pada negara-negara ataupun kelompok-kelompok negara dalam kerangka hubungan bilateral dan multilateral memastikan supply dari vaksin sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mesti memastikan bahwa penyaluran dan pengadaan vaksin ini bisa adil, tidak terpusat, dan hanya menguntungkan negara-negara maju. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Keluarga Sehat Donor Darah atau KSDD DPR RI kembali mengadakan kegiatan donor darah yang diharapkan memberikan manfaat bagi yang membutuhkan, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Saat kegiatan donor darah di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI Jaka Winarno berharap kegiatan donor darah di DPR RI bisa membantu PMI yang sedang mengalami krisis darah. Antusiasme para pendonor masih cukup besar meski di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Upaya kita bagaimana kita ikut membantu, ikut menolong PMI. Mudah-mudahan donor darah yang ya jumlahnya mungkin nggak begitu banyak, tapi kita rutin lakukan ini bisa membantu itu. Dan Jaka Winarko menambahkan, di tengah pandemi COVID-19 ini, selain ketersediaan darah, sektor medis di Indonesia membutuhkan donor darah plasma konvalesen yang berasal dari penyintas COVID-19 yang memenuhi syarat. Darah plasma konvalesen sangat bermanfaat bagi pengobatan COVID-19. Kegiatan donor darah di DPR RI rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia di Jakarta. Sosialisasi mengenai
tata cara atau mekanisme prosedur untuk bisa melakukan donor darah plasma konvalesen. Nah, ini juga hal yang baru ya bagi kita semuanya. Ini sangat-sangat bermanfaat donor darah plasma konvalesen ini. Dan juga tadi disampaikan juga terkait dengan masalah vaksinasi dan sebagainya. Nur Fuad dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI meminta Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI bermitra dengan pemerintah agar menjadi media publikasi di masa pandemi COVID-19, terutama dalam mensosialisasikan program vaksinasi nasional. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Farhan menilai luasnya jangkauan ORARI di Indonesia seharusnya dimanfaatkan untuk mensosialisasikan program vaksinasi nasional, serta terus menggencarkan gerakan 3M, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Jadi kita tentu mengharapkan adanya diseminasi informasi yang lebih merata dengan menggunakan berbagai macam channel yang kita miliki, salah satunya radio amatir ini. Sementara itu, Wakil Ketua Umum ORARI Sugeng Supriyatna mengatakan, jangkauan ORARI yang tersebar di 34 provinsi bisa membantu pemerintah dalam menyebarluaskan informasi secara masif, baik terkait pandemi COVID-19 maupun bencana di sejumlah daerah. ORARI tentunya siap membantu pemerintah dalam diseminasi informasi tersebut. Ya, kalau memang mau dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan kita sebagai corong, sebagai penerus berita gitu. Dengan segala macam kemampuan yang kita ada. Kita kan kemampuannya komunikasi. Jadi kita mengkomunikasikan hal-hal yang diminta oleh pemerintah untuk bisa dikomunikasikan kepada masyarakat melalui perangkat yang kita punya. ORARI menjangkau seluruh provinsi di Indonesia hingga ke 380 kabupaten kota dengan 50.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Alda dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.